Orang ngomong unicorn, unicorn, unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang Dekakon. Dekakon tuh 10 kon, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu 1 miliar dolar, 1 billion dollar. Kalau Dekakon itu 10 miliar dolar, 140 triliun kira-kira. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Kun fayakun, tahu nggak lo? Tapi bule-bule itu bener loh. Saya itu nggak usah ada tanya jawab lah ya. 15 menit lagi juga. Saya tuh pernah kan mau beli pesawat tuh dulu tuh ya. Tahun berapa itu? Patungan usaha. Kita bikin surat Pak ke Embraer. Embraer nolak. Pak Adib, Embraer nolak. Kata Embraer begini, emang siapa itu Yusuf Mansur gitu? Pengen beli pesawat segala gitu. Prim Air, saya lewat PT namanya Prim Air. Prim Air lapor ke saya, Pak Ustadz, Embraer nggak mau ngobrol sama kita. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak ada track record di industri pesawat terbang. Begini aja Pak Ustadz, Pak Ustadz masuk aja deh ke jajaran komisaris kami, gitu. Jadi Pak Ustadz masuk ke jajaran komisaris Prim Air, kemudian nanti kita bikin surat lagi ke sana bahwa Ngaku, Pak. Menurut hemat saya halu lah, jangan terlalu halu kebesaran lah gitu. Iya. Berarti memang ini tujuannya apa nih Pak? Kalau misalnya ngaku-ngaku? Ya tujuannya ketika mereka dianggap mampu sebagai komisaris Grab, kemudian dianggap sebagai komisaris apa tadi? Premier ya kan? Bahwa mereka orang hebat. Nanti ketika mengajak jamaah lagi untuk patungan ya, tujuannya biar jamaah juga mau gitu. Yeah. Tapi kan jamaah sekarang sudah terbuka, artinya hatinya terbuka, kemudian jamaah juga semakin pintar. Saya kira ya untuk ditipu lagi sulit lah. Yeah. Baik. Jadi menyinggung soal komisaris nih, saya masih ingat ya. Jadi Yusuf Mansur dulu memang pernah mengaku ya di dalam suatu kajian ini pernah menjabat sebagai komisaris dari Grab gitu Pak ya. Ya betul. Ternyata itu dibantah. Kan dibantah oleh Grab kan. Kemudian Yusuf Mansur ngeles lagi jadi advisor gitu ya. Iya. Dibantah lagi. Dibantah lagi. Ketahuan bohong gitu. Iya kalau komisaris ya komisaris, masa komisaris turun jadi advisor. Iya betul. Iya. Nah ini ada video lagi nih Pak. Jadi Yusuf Mansur mengatakan pernah ditawarin jabatan komisaris juga nih sama Premier Air ini Pak. Ini kita lihat videonya siapa ya? Iya baik. Ya, Pak. Kun fayakun, tahu nggak lo? Tapi bule-bule itu bener loh. Saya itu nggak usah ada tanya jawab lah ya. 15 menit lagi juga. Saya tuh pernah kan mau beli pesawat tuh dulu tuh ya. Tahun berapa itu? Patungan usaha. Kita bikin surat Pak ke Embraer. Embraer nolak. Pak Adib, Embraer nolak. Kata Embraer begini, emang siapa itu Yusuf Mansur gitu? Pengen beli pesawat segala gitu. Prim Air, saya lewat PT namanya Prim Air. Prim Air lapor ke saya, Pak Ustadz, Embraer nggak mau ngobrol sama kita. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak ada track record di industri pesawat terbang. Begini aja Pak Ustadz, Pak Ustadz masuk aja deh ke jajaran komisaris kami gitu. Jadi Pak Ustadz masuk ke jajaran komisaris Prim Air, kemudian nanti kita bikin surat lagi ke sana bahwa nah ini lagi-lagi ngaku-ngaku kan. Ngaku-ngaku Pak. Menurut hemat saya halu lah, jangan terlalu halu kebesaran lah gitu. Iya. Berarti memang ini tujuannya apa nih Pak kalau misalnya ngaku-ngaku? Ya tujuannya ketika mereka dianggap mampu sebagai komisaris Grab, kemudian dianggap sebagai komisaris apa tadi?
Premier ya kan, bahwa mereka orang hebat. Nanti ketika mengajak jamaah lagi untuk patungan ya tujuannya biar jamaah juga mau gitu. Tapi kan jamaah sekarang sudah terbuka, artinya hatinya terbuka, kemudian jamaah juga semakin pintar. Saya kira ya untuk ditipu lagi sulit lah. Baik. Tapi untuk mengenai jabatan komisaris di JPN Batubara, nah, Yusuf Mansur kan memang terbukti Pak ya sebagai komisaris. Tapi ketika begitu masalah dia ngeles Pak. Iya. Ketika mau menguntungkan mereka pasang mengatakan iya itu. Kan jelas mereka mengatakan bahwa saya itu aneh diangkat sebagai aneh tidak tahunya diangkat sebagai komisaris nih. Ya kan? Bahwa waktu itu bawa akte lagi itu. Cuman kan kita nggak mungkin di dalam mimbar itu lalu kita tanya coba lihat aktenya kan nggak mungkin. Tetapi begitu jadi perkara, aneh tidak campur tangan, aneh tidak tahu menau, aneh tidak terlibat, ya kan? Terus kemudian kalau nanti sampai terbukti di pengadilan saya dikalahkan saya akan bayar. Ternyata sudah kalah kan nggak mau bayar, upaya hukum terus. Dan juga saya balas juga karena mereka melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Kemudian ini saya balas juga, saya mengajukan kasasi, saya mengajukan PK, dan akan saya gugat terus sampai seumur hidup. Baik. Dan Yusuf Mansur yang tidak mengakui sebagai komisaris di perusahaan PT Adi Panto Perkasa gitu Pak ya. Dan itu pun terbantahkan karena pernah digugat oleh digugat oleh CMB Niaga. Dan itu pun dia nggak bantah di pengadilan. Itu di pengadilan sama sekali tidak bantah. Dalam perkara putusan 313, putusannya itu kalau nggak salah di 2012 atau 2011. Nggak bantah itu. Artinya kan memang di sana sebagai komisaris. Ketika mereka mengajukan fasilitas bank, ya kan, ketika anggaran dasarnya itu tidak mengatakan bahwa Yusuf Mansur komisaris, kan Yusuf Mansur nggak ikut tanda tangan. Kenyataannya kan ikut, Yusuf Mansur dan Syakir Sula kan ikut di sana. Betul. Artinya memang kalau sudah tidak bisa dibantah ya mereka diam kan gitu. Tapi kalau bisa ngeles. Jadi betul ya, kita tunjukkan semuanya ya. Jadi itulah kebohongan-kebohongan. Apakah watak seorang ustadz itu seperti itu? Seharusnya watak seorang yang mengerti agama, mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku ajenang, mengaku guru, ya seharusnya apa yang dikatakan sesuai dengan tindak tanduknya, tingkah lakunya begitu, Mas. Tetapi ketika sudah berbeda dengan tingkah lakunya, menurut saya bukan ustadz itu. Dengan munculnya video-video kebohongan dari Yusuf Mansur, ini membuat masyarakat semakin sadar ya Pak ya, untuk artinya lebih waspada ya kepada Yusuf Mansur terkait dengan program-program ataupun gagasan bisnis yang dibuat oleh Yusuf Mansur beserta keluarganya. Kalau saya kan jelas korban. Jadi mengatakan itu bukan hanya waspada, mungkin 1000 kali waspada terhadap Yusuf Mansur dan afiliasinya begitu. Baik Pak. Dilansir dari CNN Indonesia, Yusuf Mansur mengaku menjabat sebagai komisaris platform layanan on-demand, Grab. Hal itu terungkap dalam potongan video saat ia berceramah yang beredar di jagat maya. Salah satu pengunggahnya adalah akun YouTube Detekti di Short pada Senin 3 Juli lalu. Dalam video berdurasi 59 detik itu, pria bernama asli Jaman Nurchotip Mansur itu membicarakan soal Grab yang sudah menjadi Dekakom atau perusahaan bernilai 10 miliar AS dolar. Menurut Yusuf, Grab mempersilahkan ia untuk belajar saat menunjuknya menjadi komisaris. Kendati demikian, belum diketahui jelas kapan ceramah itu disampaikan Yusuf. Dalam video tersebut, para jemaah tampak tidak mengenakan masker. Nama Yusuf sendiri saat ini tidak ada pada jajaran petinggi Grab yang diunggah pada situs resmi perusahaan. CNNindonesia.com berusaha menghubungi Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi dan Yusuf Mansur untuk meminta tanggapan, tetapi yang bersangkutan belum merespons. Berikut jajaran manajemen Grab Holdings. Ting Yeo, Anthony Tan, Chairman of the Board, CEO, Co-founder, Nominating Committee Chairperson. Ho Eling Tan, Co-founder, Director. Ming M.A., Presiden. Alex Sungate, Chief Operating Officer. Peter Oy, Chief Financing Officer.
Chin Yin Ong, Chief People Officer. Dara Hosou Shahi, Independent Director. NG Shihain, Independent Director. John Rogers, Independent Director. Oliver J, Independent Director. Orang ngomong unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang Dekakon. Dekakon itu 10 kon, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu $1 miliar, $1 billion. Kalau Dekakon itu $10 miliar, 140 triliun kira-kira. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya, karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab, dengan izin Allah saya mau belajar.